rekening hingga menindak para pelaku. Mantan terjadi di satu meja The Forum. Kembali, Sari Febriani. Tadi Trimedia Panjaitan menyebutkan, mempertanyakan lah, negara ini serius nggak sih sebetulnya? Udah pernah muncul setahun lalu, kemudian sekarang belum apa muncul lagi. Kalau menurut Anda, kacamata Anda sebagai wartawan, ada keseriusan negara atau pemerintah untuk mengatasi itu? Dari investigasi kami 7 bulan lalu, salah satu temuan yang krusial itu sebenarnya kalau bisa dianggap negara pemerintah itu serius atau aparat serius, yang disasar utama dari isu judi online ini bukan situs. Bukan situs? Bukan situs judinya. Karena kuncian utama bisnis judol ini bisa hidup sampai hari ini itu adalah di sistem pembayaran. Yang sangat mudah. Jadi kami waktu itu turut bermain di berbagai situs judi online dan kami menarik sekitar 100-an rekening yang menampung deposit. Dari rekening itu kami telusuri pemilik rekeningnya. Nama-nama tertentu yang unik itu kami cari alamatnya, kami datangi dan kami cari tahu Anda siapa, bagaimana bisa rekening ada di dalam situs judi online itu. Ternyata rekening-rekening itu adalah rekening-rekening individual yang hasil jual beli di pasar gelap tapi terang. Jual beli rekening ya? Jual beli rekening. Di pasar gelap tapi terang. Terang artinya kita bisa membeli melalui medsos, di Facebook, di segala macam, kita juga membeli waktu itu. Nah, kalau rekening-rekening ini, rekening-rekening bank, jadi seluruh bank di Indonesia yang besar-besar ini ada semua di situs judi online, termasuk juga dompet digital. Jadi sistem pembayarannya ini menjadi faktor enabler, judi online ini nggak mati-mati. Jadi mau berjuta-juta situs judi yang diblokir, disasar, itu mungkin hanya makan kontribusi signifikan terhadap pemberantasan itu di bawah 30%. Oke, baik Sari. Mas Danang, tadi Sari mengatakan bahwa mungkin ada salah langkah. Satu diblokir tapi justru jual beli bank account itu yang kemudian dipakai dan tak akan tetap hidup. Ya. Memang faktanya berdasarkan data kami di level pengepul, pengepul itu deposit. Nah ini memang rekening-rekeningnya berasal dari aktivitas jual beli rekening. Jual beli rekening. Namun permasalahannya seperti yang diungkap kemarin di Ciamis, itu kan dari jual beli rekening. Lalu di Jakarta Barat oleh kepolisian juga ada aktivitas jual beli rekening. Nah jual beli rekening ini bukan hanya untuk judi online. Kami temukan juga terkait dengan tindak pidana narkotika. Itu banyak yang memakai hal itu. Lalu permasalahannya bagaimana gitu kan Pak ya. Nah permasalahannya adalah apakah ilegal bila masyarakat nih menjual rekeningnya. Apabila mereka ditawarkan, kamu tolong ini datang ke perbankan ke customer service itu real. Artinya orang itu benar-benar datang, benar-benar membawa identitas yang sama dengan orang yang sama, maka di-approve. Tapi semua fasilitas diserahkan pada orang lain. Dia jual entah 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Nah sekarang aktivitas itu hanya bukan di rekening saja. Sekarang ada jual beli dompet digital. Dompet digital? Iya, itu juga sudah ada. Nah begitu nanti ini katakanlah diblokir sekarang, mereka ganti lagi dengan rekening yang baru, dengan dompet digital yang baru, sehingga cepat sekali perputarannya itu satu. Yang kedua adalah sekarang juga ada deposit melalui pulsa. Deposit pulsa, modusnya banyak ya? Banyak sekarang. Kreatif ya jadinya? Kreatif, jadi mereka deposit pulsa. Kalau pulsa ya kami nggak bisa mengetahui ini pulsa ini dari nomor berapa ditransfer ke nomor berapa, itu kami kan tidak sampai ke situ. Gitu. Baik. Bung Usman, jadi kan kalau tadi dari Sari minimal adalah situs diblokir, tetapi jual beli rekening yang dipakai oleh orang yang bermain itu juga kemudian terjadi. Langkah apa yang dikerjakan oleh Satgas sebenarnya untuk mencegah itu? Iya, yang pertama tentu kita melakukan pemblokiran ya. Situs? Rekening. Rekening juga? Rekening ya, ada sekarang sudah sekitar 6 ribuan. Kemudian juga kita memblokir ratusan ya, datanya tuh 500 sampai 600 rekening e-wallet. E-wallet, dompet. Nah kemudian kita juga di dalam tim melibatkan OJK dan juga Bank Indonesia. Ya kemudian jual beli rekening juga tadi disampaikan oleh Mas Danang, paling tidak yang kita baca lewat berita itu ada 2 kasus di Ciamis dan Jakarta Barat. Jakarta Barat ini baru-baru ini. Ya bahkan sampai
ATM-nya itu dikirim ke Kamboja itu. ATM-nya dikirim ke Kamboja. Dikirim ke Kamboja. Nah ini yang kita lakukan. Ya kita juga sepakat ya. Kalau baca di Kompas 2 hari lalu wawancara dengan Pak Menkominfo itu sudah jelas dikatakan bahwa sebetulnya memang enablernya istilah Mbak Sari tadi atau kuncinya itu ada di rekening transfer, sistem transfernya begitu loh. Ya. Tentu situs juga berpengaruh. Nah ini kan kita ini di Satgas kan ada 2 bagian ya, ada tim penindakan dan pencegahan. Nah dalam penindakan ini sebetulnya untuk memutus supply, memutus supply dan supply itu rekeningnya termasuk situsnya, orangnya, pelakunya ini akan diurus oleh bagian tim penindakan. Sementara kalau pencegahan ya lewat edukasi lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita pun mengetahui itu, ya, tetapi memang ada modus-modus baru tadi yang disampaikan. Misalnya top up pulsa. Top up pulsa. Kita sudah bicara dengan operator, ya. Operator ini bagaimana nih caranya untuk mendeteksi. Ini kan sulit juga, nggak mudah ini pulsa ini buat apa begitu kan? Ya apakah memang buat main judi online atau membiayai permainan judi online atau buat ya memang buat pulsa begitu kan? Ya ini kita sudah bicara, Menteri Kominfo sudah bicara dengan operator seluler begitu. Ya ada lagi top up di game online yang sebetulnya itu judi online ya, yang pura-puranya lah jadi game online. Ini juga ada modus seperti itu begitu. Oke, baik. Kembali ke Trimedia. Trimedia, ini kan oke ya, situs diblokir, tapi juga permainan-permainan makin canggih ya. Ada selain jual beli rekening, ada e-wallet, ada top up pulsa. Lalu Komisi 3 DPR ini mau ngapain, Trimed? Kalau lihat perkembangannya begitu kreatif gitu, sementara anak-anak jadi korban. Kan pasangan kedua ini yang paling utama tombak dalam rangka penegakan hukumnya ya kepolisian. Oke. Nah, kita tahu Pak pihak kepolisian juga tim cybernya juga sangat canggih ya. Alat sadapnya juga canggih, ininya canggih gitu. Dan hampir semua Polda juga digerakkan. Dan yang kedua, Mabes Polri juga punya Interpol untuk kerjasama nasional. Betul apa yang disampaikan tadi itu soal urusan hukum Thailand ataupun Vietnam. Kalau kita tanya pihak kepolisian, kok nggak bisa diungkap? Apa iya nggak tahu pemain-pemain utamanya? Banyak orang menduga kan pihak kepolisian tahu siapa pemain-pemain utama. Soal yang disampaikan tadi PPATK, Pak Usman segala macam, Sari, itu kan soal teknisnya. Tapi ini kan sesungguhnya tahu. Nah, di mana pihak kepolisian seriusnya untuk melakukan pemberantasan itu? Saya cuma satu bilang Pak Budiman. Political will pemerintah ada nggak? Saya belum pernah dengar Satgas itu tuntas pekerjaannya. Satgas apapun. Termasuk Satgas judi online itu nanti. Targetnya apa nih? Satgas judi online. Bisa nggak menarik, menyeret pelaku-pelaku utama yang menjadikan bahwa bisnis judi online itu adalah bisnis besar. Karena dari keuntungan bisnis judi online itu mengalirnya seperti Bengawan Solo, Pak Budiman, kemana-mana mengalirnya. Bengawan Solo kemana, Trimet? Ya, kemana-mana lah mengalirnya itu. Seperti air di Bengawan Solo. Termasuk ke politisi? Begitu. Ya, saya kira tidak menutup kemungkinan ke politisi ada, ke semua lini lah. Dan itu dari segi keuntungannya luar biasa. Yang korban apa? Yang korban adalah rakyat kecil. Sopir saya itu setiap nggak bekerja di rumah aja nunggu aktivitas, kerjanya main judi online. Itu loh yang harus dilihat. Di kampung saya di Kabupaten Toba itu jam 4 udah selesai dari ladang, dari sawah, mereka kumpul di Lapo begitu, mainnya apa? Judi online. Sebenarnya kan polisi juga tahu tuh kantong-kantong di mana orang main judi online, kerumunan orang, ya itu dilakukan. Jadi sebenarnya kalau kita mau serius, tidak usah pakai satgas-satgas. Perintah Presiden kepada Kapolri, kemudian kepada Kemeninfocom, walaupun Kemeninfocom ini kan dihilir. Pak Usman dia dihilir segala macam menghadang itu. Apalagi
Kalau PPATK kan dia mengintip itu, bagaimana transaksinya segala macam, dia mengintip. Eksekutornya kan polisi. Oke. Saya ini lagi di Batam, saya cerita tadi sama Kapolda Batam, apa kendalanya? Pertama hukum, kedua yang belum disebut dari diskusi kita hampir 30 menit tadi, banyak juga orang Indonesia, terutama para YouTuber itu jadi endorsement. Endorsement judul ya? Iya. Okay. Dan di Polda sudah ditangkap itu, kata Kapolda Pak Yan Fitri tadi, endorsementnya. Nah, ini kan jadi kompleks urusannya. Kenapa orang bisa mengendorse situs judi seperti itu? Kenapa nggak langsung dilakukan penindakan? Jadi ini urusannya komprehensif. Sementara kita kalau ada muncul isu bentuk satgas segala macam atau tim pencari fakta nanti segala macam, tapi nggak pernah tuntas. Jadi mudah-mudahan ke depan Presiden Prabowo serius, tidak menggunakan isu judi online ini menjadi komoditas politik, tapi komoditas penegakan hukum. Dan siapa pelaku-pelakunya diseret, dan itu Pak yang menyampaikan Pak Beni itu ada inisial itu ya sulit ungkapkan dong. Siapa T? Masa Tesi yang keluar kan nggak mungkin dong. Dianggap dia pelaku jadi judi online, tugas Tesi itu lawak aja, melucu aja, nggak sampai ke sana. Jadi jangan jadi dibuat dagelan. Saya jadi dagelan gitu. Baik. Jadi ada kritikan atau sarkas dari Trimedia bahwa judi online penanganannya seperti dagelan gitu. Apakah benar demikian? Lalu apa yang akan dilakukan oleh Satgas untuk betul-betul mengatasi judi online? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Hampir 2 bulan pasca Satgas Pemberantasan Judi Online dibentuk, pemerintah mengklaim telah melakukan sejumlah langkah pemberantasan, mulai dari pemblokiran situs, rekening, hingga menindak para pelaku